Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman sekalian, beberapa hari yang lalu saya pernah menonton suatu film dokumenter. Jadi film ini singkat cerita mengisahkan tentang bagaimana orang-orang kaya di Silicon Valley sedang membangun rumah perlindungan di daerah New Zealand atau Selandia Baru. Jadi Silicon Valley ini adalah suatu daerah yang terletak di bagian selatan San Francisco, Amerika Serikat. Dikatakan Silicon Valley, atau di dalam terjemahan bahasa Indonesianya adalah Lembah Silikon, karena daerah ini adalah tempat di mana perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Apple, Netflix, YouTube, dan banyak lagi perusahaan teknologi besar yang bermukim di sana. Nah, jadi dikatakan silikon karena memang perusahaan-perusahaan teknologi besar ini menggunakan silikon untuk memproduksi produk elektronik mereka. Makanya daerah ini dinamakan Silicon Valley, atau dalam bahasa Indonesianya, Lembah Silikon. Karena memang perusahaan-perusahaan ini menggunakan silikon sebagai bahan baku untuk membuat produk elektronik mereka. Nah, jadi beberapa pemilik perusahaan di Silicon Valley ini sedang membangun suatu rumah perlindungan di daerah Selandia Baru. Dikatakan di dalam film dokumenter tersebut bahwa orang-orang ini membangun suatu rumah perlindungan di daerah New Zealand karena mereka tahu bahwa akan ada krisis. Dan ketika krisis itu terjadi, maka mereka harus melindungi diri mereka. Maka dari itu, mereka membuat suatu rumah perlindungan, supaya nanti kalau krisis ini datang, mereka bisa lari dari Amerika dan pergi ke New Zealand untuk berlindung di sana. Suatu kisah yang menarik, dan jikalau ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, ya pelajaran itu adalah kita harus mempersiapkan diri sebelum suatu krisis itu melanda. Nah, orang-orang kaya yang kita baru dengar tadi kisahnya, yang mendirikan suatu rumah perlindungan, mereka sedang melindungi diri mereka dari bahaya yang akan melanda. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kepada siapakah kita harus berlindung dari bahaya? Mari kita lihat jawabannya di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-39. Di sana dikatakan orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Jadi teman-teman, kita sebagai anak-anak Tuhan, tempat perlindungan kita adalah Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang dapat menyelamatkan kita. Bukan rumah yang tahan gempa, bukan suatu bangunan yang tahan tsunami. Tetapi tempat perlindungan kita hanyalah Tuhan saja. Lalu di dalam buku Our Father Care, halaman 17, paragraf yang ke-8, di sana dikatakan ia datang kepada anak-anaknya di dalam penderitaan mereka. Dalam bahaya, ialah tempat perlindungan. Dalam duka cita, ia memberikan sukacita dan penghiburan. Kiranya renungan kita pada petang hari ini dapat mengingatkan kita kembali bahwa kita sebagai orang Kristen, kita punya suatu tempat perlindungan, yaitu Tuhan. Dan marilah kita teman-teman, sebagai orang Kristen, menunjukkan kepada dunia siapa tempat perlindungan yang paling aman di dunia ini. Sehingga mereka-mereka yang belum mengenal Kristus bisa belajar dari kita. Dengan memberi contoh bagaimana kita berlindung kepada Tuhan. Di dalam bahaya, di dalam duka cita, ialah yang memberikan sukacita dan penghiburan. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.